Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas salata mi'rajan lil arwah wa ja'ala fiha sirral fana'i wal baqa'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat salatuhu tajalliyatin nuril ilahi wa ala alihi wa sahbihi alladhina wal haqqa haqqan fa in qadu ilaih amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita tidak hanya membahas sholat tarawih sebagai ritual, tetapi sebagai perjalanan menuju penyaksian hak. Sebab dalam ibadah ini tersimpan rahasia ketuhanan yang bagi orang awam hanya dianggap sebagai gerakan, tetapi bagi ahlul ma'rifah adalah pintu menuju hakikat diri dan Tuhan. Karena itu kita akan melihat sholat tarawih dalam 3 lapisan pemahaman, yaitu tentang syariat atau zahir ya, kemudian hakikat, batin, dan ma'rifat, itu puncak penyaksian. Kita bahas satu-satu. Syariat itu apa sih? Syariat itu adalah manifestasi fisikal ibadah. Jadi secara syariat sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam-malam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang mengerjakan sholat di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun siapa yang benar-benar berdiri dalam sholat, apakah hanya jasadnya ataukah ada dimensi lain dalam diri manusia yang sedang mendekat kepada Allah? Kalau orang melakukan sholat itu terlihat, tetapi yang mendirikan sholat itu nggak terlihat, karena mendirikan sholat itu bukan jasad. Artinya apa? Ruhani. Jadi jika hanya sholat sebatas gerakan, maka ia belum menjadi sholat yang sejati. Sebab hakikat sholat bukan pada kaki yang berdiri, tetapi di hati yang menyaksikan Allah. Yang kedua, kita membahas tentang hakikat sholat tarawih, yaitu sholatnya sebagai mi'raj ruhani. Ketahuilah kepada para sahabat-sahabat Nabi bahwa tarawih adalah perjalanan ruhani, bukan sekedar berdiri dan sujud. Dalam hakikat, sholat adalah mi'raj bagi orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu mi'rajul mu'minin." Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang beriman. Apa yang dimaksud dengan mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan vertikal menuju Allah, bukan dalam ruang dan waktu, tetapi dalam kesadaran ruhani. Saat seorang hamba berdiri dalam sholatnya, ia sebenarnya sedang meniti tangga menuju kedekatan dengan Allah. Dalam sholat tarawih, setiap rakaat adalah makom tingkatan yang harus dilalui. Pertama, takbiratul ihram. Itu yang Allahu Akbar tuh. Itu takbiratul ihram, berdiri kan? Itu artinya apa? Meninggalkan alam wujud sebagai segala yang tampak dan masuk ke alam gaib, yaitu kesadaran ilahi. Itu takbiratul ihram tuh. Jadi dimaknai sebagai api ya. Makanya di situ malaikatnya adalah Jibril. Kemudian Fatihah. Nah, itu yang menjadi rukun kan gitu. Fatihah itu adalah perjalanan, doa perjalanan, memohon petunjuk agar tidak tersesat di dalam labirin dunia. Kemudian ruku itu menyadari kelemahan, melepaskan ego, tunduk kepada Allah. Kemudian sujud itu fana, artinya melebur dalam ketuhanan, menghilangkan identitas diri di hadapan yang maha hakiki. Itu makanya rendah serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya. Caranya begitu. Jadi hilangkan
identitas diri, yang ada hanya Allah. Allah berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Maka orang yang benar-benar sujud tidak melihat dirinya, karena ia telah tenggelam dalam cahaya ilahi. Kemudian ma'rifat sholat tarawih, sholat sebagai penyaksian nurullah. Ma'rifat adalah puncak dari ibadah. Jika hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah, maka ma'rifat adalah kesadaran bahwa tidak ada perjalanan, sebab Allah selalu hadir. Allah itu selalu ada. Dalam ma'rifat, sholat bukan lagi perbuatan si hamba, tetapi manifestasi dari perbuatan Allah di dalam dirinya. Seorang ahli arif berkata, as-sholatu laisat fi'lak, bal fi'luhu fika. Artinya, sholat itu bukan perbuatanmu, tetapi perbuatannya di dalam dirimu. Tentu orang awam berkata, aku sholat. Kamu sholat belum? Udah, aku baru saja sholat. Nah, tapi bagaimana sholatnya? Yang merasa dirinya yang sholat. Jadi, kalau hanya sebatas itu, maka perbuatan sholatnya adalah syirik. Dan rugilah orang-orang seperti itu. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran bahwa rugilah orang-orang yang sholat. Yang bagaimana tuh? Yang hanya syariat. Gitu. Kemudian orang hakikat berkata, Allah yang membuatku sholat. Jadi dia tidak merasa dirinya sholat, tapi Allah yang membuatnya dia sholat, digerakkan oleh Allah untuk sholat. Sementara orang ma'rifat berkatanya bagaimana? Dia mengatakan begini, tidak ada yang sholat kecuali Allah yang menyembah dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Sifat menyembah zat. Di dalam diri manusia itu kan ada nur insan. Jadi nur insan menyaksikan Nur Muhammad menyembah Nurullah. Sifat menyembah zat. Itulah cara termudah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jika kita menyadari hakikat ini dalam sholat tarawih kita, maka kita telah sampai pada maqam musyahadah atau penyaksian Allah di dalam ibadah kita. Sekarang Abi akan mengambil secara ilmu nahu tentang sholat tarawih. Dalam ilmu nahu, kata sholat itu berasal dari kata shola yusolli sholatan, shola yusolli sholatan, yang bermakna doa, hubungan, dan koneksi dengan Allah. Secara gramatikal, as-sholatu itu adalah isim mu'annas mufrad, kata benda feminim tunggal. Dalam konteks kalimat ini bisa berbeda dalam posisi rofa atau marfu, atau nasab atau mansub, atau majrur atau jar, tergantung konteksnya. Contoh, as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Dia sebagai rofa atau marfu sebagai mubtada. Kemudian aqimus sholah, tegakkanlah sholat, itu hukumnya adalah mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian yang ketiga adalah usolli fi sholah, aku sholat di dalam sholat, itu hukumnya majrur setelah huruf jar, fi tadi. Kata at-tarawih itu berasal dari tarawih, yang berarti istirahat atau penyegaran. Kata ini berbentuk isim jamak mu'annas salim, kata benda jamak feminin beraturan. Disebut tarawih karena dalam pelaksanaannya ada jeda atau istirahat di antara rokaat-rokaatnya. Nah, tarawih itu jadi artinya adalah istirahat, atau bahasa Sundanya adalah tarwe, tar aja gitu kan. Itu bahasa Sunda. Jadi taraweh. Tapi kita pahami secara ilmu nahu. Jadi apa sih istirahat ini? Secara hakikat dan ma'rifat itu, apakah memang seperti tadi yang kata tarawih itu entar wae kan gitu.
Ya itulah dalam syariat seperti itu. Jadi jeda fisik antara rakaat sholat tarawih untuk melepaskan lelah. Kan kita setiap 2 rakaat kita baca dengan selawat dan lain-lain ya untuk pembukaan berikutnya. Namun dalam hakikat ma'rifat, istirahat itu memiliki makna yang lebih dalam. Jadi secara hakikat itu istirahat itu apa sih? Jadi istirahat itu dalam dimensi hakikat adalah istirahat bukan hanya berhenti pada aktivitas fisik, tetapi berhenti dari keakuan atau yang disebut ego. Hakikatnya manusia lelah bukan karena aktivitas jasadnya, tetapi karena hatinya terbebani oleh dunia. Istirahat sejati terjadi saat seorang meninggalkan keterikatan pada dunia dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Analoginya begini, orang yang sibuk dengan dunia selalu merasa lelah, betul nggak? Nah, jadi meskipun badannya diam, namun orang yang hatinya selalu bersandar kepada Allah tidak pernah merasa lelah. Tuh. Meskipun badannya bergerak terus. Karena Allah berfirman, ketahuilah yang mengingat Allah itu hatinya menjadi tenang, kan gitu. Jadi istirahat dalam hakikat adalah ketika hati tidak lagi sibuk dengan dunia, tetapi hanya fokus kepada Allah. Sekarang kita pahami istirahat itu atau tarawih secara ma'rifat, secara bahasa itu adalah kehadiran Allah. Jadi di dalam ma'rifat, istirahat bukan lagi sesuatu yang dicari, tetapi kesadaran bahwa tidak ada kelelahan sebab segalanya adalah perbuatan Allah. Orang yang mencapai ma'rifat tidak lagi merasa lelah, karena ia telah menyadari bahwa dirinya bukan pelaku sejati, melainkan Allah yang menyegarkan, yang menggerakkan jasadnya dan segalanya, termasuk hatinya, lisannya, semuanya adalah Allah. Analoginya begini, orang yang berenang melawan arus akan merasa lelah, tetapi orang yang pasrah mengikuti arus akan merasa ringan, betul nggak? Orang yang merasa dirinya berbuat dan akan merasa berat, tetapi orang yang sadar bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Allah akan merasa ringan dan damai. Seorang arif berkata, jika engkau masih merasa letih dalam ibadah, berarti engkau masih melihat dirimu. Tapi ketika engkau tidak lagi merasa letih, berarti engkau telah melihat bahwa segalanya adalah darinya. Jadi istirahat dalam ma'rifat adalah ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada kelelahan, karena segalanya adalah manifestasi dari perbuatan Allah. Orang yang mencapai ma'rifat itu tidak membutuhkan istirahat, karena hatinya telah bersandar sepenuhnya kepada Allah, sehingga setiap gerakan pun terasa sebagai ketenangan. Demikian pembahasan kita tentang sholat tarawih secara 3 pandangan tentang syariat, hakikat, dengan ma'rifat. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.